Kemarin kita sudah tuntas mempelajari sekaligus menghafalkan kata-kata negatif semuanya. Ada 18, yakni lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lasna, lastuma, laisata, lasna, lastum, laisu, lasna, lastunna, lasna. Lengkap baik untuk muzakkar maupun muannats, baik untuk mufrad, musanna maupun jamak. Sudah tuntas. Kalau belum hafal, silakan semua kata negatif tadi kita hafalkan dari awal sampai akhir dengan gerakan tangan, biar terbantu untuk menghafal dan mengikat hafalan-hafalan kita. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ketika sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar diawali oleh lastu, lasta, dan sejenisnya, maka khobarnya mengalami perubahan harokat dari un menjadi an. Sebagai contoh misalnya, ana tolibun, ana mubtada, tolibun khobar, saya seorang mahasiswa. Nah, ana tolibun itu adalah kalimat yang strukturnya terbuat dari mubtada dan khobar, dan itu adalah kalimat positif. Lalu ketika kalimat ana tolibun dari positif kita ubah menjadi kalimat negatif, saya bukan seorang mahasiswa, maka ada perubahan kata, yakni ana menjadi lastu, ana kita buang. Nah, kata tolibun khobarnya mengalami perubahan, yakni asalnya ana tolibun, ujungnya bun, ketika diubah menjadi lastu, aku bukan, maka bukan lagi lastu tolibun, melainkan lastu toliban. Khobar dari lastu atau khobar dari laisa mengalami perubahan harokat. Tolibun menjadi toliban, atau ujungnya un menjadi an. Tolibatun, ana tolibatun. Ketika ada lastu, maka lastu tolibatan. Ujungnya dari tun berubah menjadi tan. Itu khobar ketika diawali oleh laisa, atau yang dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan khobar laisa atau khobar lastu. Kalau sebelumnya ada lastu, kita sebut khobar lastu. Kalau sebelumnya ada laisa, kita sebut khobar laisa. Kalau sebelumnya ada lasta, kita sebut khobar lasta. Nah, tolibun dan tolibatun itu adalah khobar-khobar atau kata-kata yang ujungnya berharokat tanwin, un atau tun. Tolibun dan tolibatun. Nah, namun seperti yang kita sudah sama-sama ketahui, sebagian kata ada yang ujungnya bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Tolibun ujungnya bertanwin, Muhammadun ujungnya bertanwin. Tapi ada beberapa kata yang ujungnya tidak bertanwin, seperti Ibrahimu, Idrisu, Ismailu, Salmanu. Atau kata yang lainnya, Talamidu, Asatidu, Atibba'u, dan sebagainya. Begitupun yang mu'anats yang menggunakan tamarbutoh. Ada sebagian kata yang ujungnya tidak bertanwin. Misalnya Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, dan sebagainya. Begitu juga ada kata-kata yang bermakna musanna, yang ujungnya adalah ani. Tolibun menjadi tolibani, mudarrisani, ustadzani, dan sebagainya. Yang mu'anats, musanna mu'anats, tolibatani, amilatani, muhandisatani. Dan terakhir yang jamak juga ada yang ujungnya una, muslimuna, muhandisuna, mujtahiduna, fallahuna, dan sebagainya. Terakhir yang mu'annatsnya
muslimatun, ujungnya atun, mu'minatun, tajiratun, amilatun, muhandisatun, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana ketika sebuah kata ujungnya tu, u, ani, tani, una, dan atun, ketika semuanya itu berposisi sebagai khobar lastu atau khobar laisa atau khobar lasna dan sebagainya. Nah, pada bahasan kita kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah kata ketika menjadi khobar lastu dan sebagainya. Dan kata itu terdiri dari mufrad, musanna, dan jamak. Jamaknya ada yang jamak bertanwin ujungnya dan ada yang tidak bertanwin. Tujarun dan atibba'u. Tujarun jamak bertanwin, tujarun. Atibba'u tidak bertanwin ujungnya, jamak yang tidak bertanwin. Nah, kali ini kita akan belajar sekaligus menghafal formula perubahan kata ketika berposisi sebagai khobar lastu atau khobar laisa. Lihat papan tulis. Ini saya sudah tuliskan formula perubahan khobar laisa baik untuk mudzakkar, yang sebelah kanan adalah mudzakkar, maupun untuk muannats. Baik untuk mufrad maupun musanna maupun jamak. Baik kata yang ujungnya tidak bertanwin tu maupun kata yang ujungnya bertanwin tun. Nah, mari lihat. Ini adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini adalah kolom untuk kata-kata mudzakkar. Sedangkan yang sebelah kiri adalah kolom untuk kata-kata yang muannats. Untuk sebuah kata yang ujungnya u, ketika ia menjadi khobar lastu atau khobar laisa, maka ujungnya berubah menjadi a. U menjadi a. Misalnya Ibrahimu menjadi Ibrahima, Ismailu menjadi Ismaila, Adamu menjadi Adama. Atau beberapa kata jamak, atibba'u menjadi atibba'a, asatidu menjadi asatida, dan seterusnya. Lalu yang bertanwin un menjadi an. Ini yang sudah kita pelajari kemarin sebagai contoh. Tetapi lihat penulisannya. Kalau yang fathatain, yang an, setelah tanwin fathahnya ini diberi alif ujungnya. Un menjadi an. Kalau yang doma saja tidak. U menjadi a, un menjadi an. Muhammadun, Muhammadan. Thalibun, thaliban. Fallahun, fallahan. Itu yang un menjadi an. Lalu bagaimana yang musanna? Yang dua orang, mudzakkar, ani. Nah, kalau katanya berupa musanna untuk mudzakkar, yakni ani ujungnya, contohnya muslimani, thalibani, maka ketika diawali oleh laisa atau menjadi khabar laisa, ada perubahan, yakni alifnya diganti menjadi ya. Maka ani menjadi aini. Ani menjadi aini. Misalnya muslimani, muslimaini. Fallahani, fallahaini. Talibani, talibaini. Muhandisani, muhandisaini, dan seterusnya. Lalu yang jamak, una ujungnya. Misalnya muslimuna. Maka ketika menjadi khabar laisa, berubah una menjadi ina. Domanya menjadi kasroh, wawunya diganti ya, dan ya-nya sukun memanjangkan kasroh. Sebagaimana juga wawu sukun memanjangkan doma. Wawu sukun memanjangkan doma, ya sukun memanjangkan kasroh. Una menjadi ina. Muslimuna menjadi muslimina. Fallahuna menjadi fallahina. Muhandisuna, muhandisina. Mudarrisuna, mudarrisina, dan seterusnya. Ini untuk kolom mudzakkar. Bagaimana untuk kolom muannats? Sama saja prinsipnya, lihat. Tu menjadi ta, tidak bertanwin, maka tidak bertanwin juga. Tu ta. Fatimatu
Fatimata, Khadijatu Khadijata, Aisyatu Aisyata, Hafsatu Hafsota, dan seterusnya. Tu menjadi ta. Terus yang bertanwin tun. Nah, ini misalkan kata tolibatun ya. Ketika menjadi khabar laisa atau khabar laisat, maka berubah tun menjadi tan. Kalau tanwin lagi sama dengan ini, un menjadi an. Kalau tun menjadi tan. Kalau tidak bertanwin, u menjadi a, tidak bertanwin lagi, tu menjadi ta. Nah, tun menjadi tan. Nah, perhatikan ini kan fathatain, tanwinnya 2. Beda sama yang muzakkar, yang an. Untuk yang an, untuk yang fathatain ini, ketika bukan menggunakan ta marbutah, maka an diikuti oleh alif penulisannya. Tetapi kalau tun cukup tan tanpa alif. Berbeda dengan an. Un, an ada alifnya, tun, tan tidak ada alifnya. Ini yang mufrad. Lalu yang musanna untuk muannas, tani alif nun. Ketika menjadi khabar laisa, alifnya diganti menjadi ya. Taini. Sama dengan ini, alifnya diganti sama ya. Ani, aini, tani, taini. Bedanya kalau muzakkar tanpa ta. Kalau muannas pakai ta. Tani, taini. Ani, aini, tani, taini. Seperti itu. Contohnya misalkan muslimatani menjadi muslimataini. Muhandisatani, muhandisataini. Tolibatani, tolibataini. Amilatani, amilataini. Mahirotani, mahirotaini. Zakiyatani, zakiyataini, dan seterusnya. Terakhir, yang ujungnya atun. Sebuah kata ketika ujungnya atun, ini jamak untuk muannas. Misalnya muslimatun, mukminatun, panjangnya oleh alif. Bedakan antara tun dengan atun. Kalau ini panjang oleh alif dan tanya pun ditulis maftuhah, terbuka atau terurai mursalah. Atun, muslimatun, mukminatun, tajiratun. Kalau ini tajiratun, yang ini tajiratun. Nah, bagaimanakah ketika sebuah kata ujungnya ada atun lalu menjadi khabar laisa? Maka lihat perubahannya, atun menjadi atin. Atun, atin. Contohnya muslimatun menjadi muslimatin. Mujtahidatun menjadi mujtahidatin. Muhandisatun, muhandisatin. Fallahatun, fallahatin. Tobibatun, tobibatin, dan seterusnya. Nah, inilah formula perubahan kata yang kedudukannya sebagai khobar lastu atau khobar laisa. yakni u menjadi a, un menjadi an, ani menjadi aini, una menjadi ina. Tu menjadi ta, tun menjadi ta, tani menjadi taini, atun menjadi atin. Nah, terakhir kita akan coba hafalkan terlebih dahulu formula perubahan khobar laisa atau khobar lastu dengan menggunakan tangan dan jari-jari kita. Ini yang kolom kanan mudzakkar, kolom kiri muannas, yang ini adalah yang mufrad. Ini gak sama, kita masukkan mufrad, maka nanti jarinya seperti ini. Yang ini adalah musanna, maka nanti jarinya 2. Yang ini mudzakkar, berarti nanti jari kanan, jari tangan kanan. Yang ini jari tangan kiri. Terus yang ini adalah jamak, berarti nanti gunakan jari semua jari tangan kanan kalau mudzakkar. Dan ini atun muannas, gunakan semua jari tangan kiri. Saya beri contoh dulu. U, a, un, an. Ani, aini, una, ina. Sekarang yang muannas. Tu, ta, tun, tan. Tani, taini, atun, atin. Silakan saya melihat papan tulis dan ikuti gerakan tangan dan jari-jari saya, perubahan-perubahannya. Silakan lihat, sambil ikuti gerakan tangan dan jari saya. U, a, tangan kanan. Un, an. Ani, aini. Una,
ina. Tangannya digoyang. Terus semuanya tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Sekali lagi, u, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Seperti itu. Sekarang kita akan coba latihan lagi lebih lancar, lebih cepat. Ikuti gerakan tangan saya. Silakan lihat kalau belum hafal. Dan kalau sudah mulai hafal, tidak perlu lihat tapi fokus pada gerakan. U, a, un, an, ani, aini. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Lagi. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Nada ini berikut gerakannya insya Allah biasanya membantu kita untuk cepat menghafal formula perubahan khobar laisa dari U menjadi A dan seterusnya. 2 kali lagi kita latihan agar semakin hafal dan semakin lancar. Silakan ikuti gerakan tangan saya. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Terakhir, u, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Atun, atin. Silakan latihan dengan gerakan tangan kanan, tangan kiri, dan juga jari-jarinya secara tepat. Selamat berlatih, semangat belajar, dan ma'an najah.